Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yuli Kurniawati Sugio Pranoto selaku dosen mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini serta teman-teman Robel 2 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan secara daring dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Dewi Sabrina selaku moderator kelompok 7 akan membantu jalannya presentasi kali ini. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai infant perception atau persepsi bayi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aprilia Armia Khairunisa dengan NIM 16014200075. Yang kedua ada Betty Sulistianingrum dengan NIM 16014200093. Yang ketiga ada saya sendiri Dewi Sabrina 16014200097. Yang keempat ada Resti Dwi Mei Riana dengan NIM 16014200099. Dan yang terakhir ada Renita Yudi Pratiwi dengan NIM 16014200103. Langsung saja kita masuk ke materi. Selamat menyaksikan. Pengertian kemampuan persepsi dasar bayi. Persepsi atau perception melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimulasi. Persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Ketika kita membaca buku, dipijat orang, dan kita mengalami lebih dari sekedar stimulasi sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Metodologi yang digunakan untuk menilai persepsi. Yang pertama yaitu menggunakan cara hisapan. Secara psikologis, menurut DRAP Titika Zakianto MSI, bayi menghisap jari karena lapar. Namun, bayi juga memiliki kebutuhan menghisap dari lahir sampai usia 3 bulan. Kebutuhan menghisap didapatkan bayi ketika menyusu, namun kebutuhan ini bersifat individual. Alat indera membuat kita dapat merasakan berbagai benda di dalam dan di sekeliling kita. Peraba dan pengecap membutuhkan benda yang kita rasakan berkontak dengan tubuh. Penglihatan, pendengaran, dan penciuman membuat kita dapat mengumpulkan informasi tentang benda-benda di luar jangkauan tubuh. Ini adalah sebuah kapasitas yang penting terutama bagi bayi yang kemampuan gerak awalnya terbatas. Yang kedua yaitu paradigma preferensi visual. Penglihatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai benda, baik yang dekat atau jauh, baik yang besar atau kecil, baik yang dikenal atau baru dikenal, bahkan yang kita tidak lihat seluruhnya. Untuk memahami penglihatan bayi, kita perlu tahu dari umur-umurnya. Antara lain, umur lahir sampai 3 bulan yaitu memandang benda dalam lapang pandangannya, melihat wajah dan ciri-cirinya dengan penuh perhatian. Umur 3-6 bulan yaitu mengenali secara visual dan merespon wajah yang dikenalinya, serta memperhatikan benda ketika bergerak keluar dari pandangannya dalam semua arah. Umur 6-9 bulan yaitu tertarik dan meniru ekspresi wajah, tertarik pada buku bergambar dan foto, dan menikmati ketika menemukan benda tersembunyi di depannya. Umur 9-12 bulan mencari benda di dalam benda lain, mengidentifikasi orang di foto dan benda yang ada di gambar, dan dapat menyebut nama benda yang dikenalinya dari halaman yang membuat beberapa gambar. Yang ketiga yaitu paradigma pembiasaan. Paradigma pembiasaan adalah sebuah cara yang dipakai pendidik untuk membiasakan bayi secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terulang hingga tua nanti. Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan itu sangat penting karena banyak orang yang berbuat hanya karena kebiasaan semata-mata. Tanpa itu hidup seseorang akan berjalan lambat sekali. Pembiasaan dinilai memiliki rekaman
ingatan yang kuat, dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga membuat mereka mudah berlarut dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Perkembangan pendengaran. Yang pertama yaitu persepsi bicara. Usia 1-2 bulan, yaitu anak suka mendengarkan suara di sekitarnya dan mengenali dan membedakan suara di sekitarnya. Usia 3-4 bulan, yaitu mulai mengoceh karena merespon suara dan menunjukkan kemampuan berbicaranya, ditandai oleh pertumbuhan gigi pertamanya. Usia 5-6 bulan, yaitu anak sering untuk berinteraksi dengan mengeluarkan suara dan tawanya. Usia 7 bulan, yaitu biasanya anak sudah mulai meniru suara-suara yang baru saja ia dengarkan. Usia 8-10 bulan, yaitu anak sudah mengalami dan mengenal kata-kata yang sering diucapkan oleh orang sekitar, seperti botol, mainan, bola, dan lain-lain. Untuk usia 1 tahun, yaitu semakin bertambahnya usia bayi, semakin berkembang juga pemahaman pendengaran yang ia terima. 2. Persepsi lagu atau musik. Pengenalan musik tidak hanya terjadi pada anak yang baru lahir, namun dimulai sejak dalam kandungan. Peran orang tua sejak anak dalam kandungan untuk mengenalkan musik seperti ajakan berkomunikasi dengan kata atau lagu bahkan musik. Responnya akan sangat mengagumkan karena anak dalam kandungan mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap nada, ritme, dan ketukan. Musik mempunyai banyak manfaat untuk pendengaran bayi. Bahkan saat dalam kandungan pun musik memiliki manfaat menenangkan dan jiwa semangat antara ibu dan anaknya. Ada beberapa aspek tumbuh kembang anak yang dipengaruhi oleh musik, yaitu aspek motorik, aspek bahasa, dan kognitif, serta aspek sosial dan emosional. Perkembangan persepsi visual. Perkembangan visual merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan anak dalam aspek penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, serta persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Perkembangan aspek kognitif menurut ahli psikolog Swiss, Jan Piaget, kemampuan penalaran dan pemahaman atau tahap kognitif pada anak usia dini, khususnya bayi, memiliki 4 tahap, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Perkembangan kognitif pada bayi termasuk periode sensori motorik. Dari perkembangan kognitif anak usia dini tersebut mengalami tingkatan kecepatan berbeda-beda dan tergantung pada anak usia dini, sehingga perlunya dilakukan stimulasi pada anak usia dini agar berkembang sesuai dengan serangkaian tahapan perkembangan yang sesuai dengan anak usia dini. Penglihatan pada bayi yang baru lahir. Untuk yang minggu pertama, bayi sudah dapat melihat, namun masih terbatas dan hanya bisa memandang selama beberapa detik saja. Bayi dapat melihat objek secara jelas dengan jarak 20-30 cm. Untuk yang minggu kedua, jarak penglihatan bayi masih berkisar 20-30 cm. Namun, bayi juga sudah mulai mengenali wajah ibu atau orang yang mengasuhnya. Minggu ketiga, bayi mengalami perkembangan yang lebih kompleks di mana bayi mampu memperhatikan objek yang sedang ia lihat sekitar 10 detik. Untuk yang minggu keempat, bayi mampu melihat kedua sisi, yaitu bayi dapat menengokkan kepalanya apabila diajak berinteraksi oleh orang lain atau melihat objek yang bergerak. 1-2 bulan, mata bayi akan mencari objek untuk dilihat. Usia 2 bulan mengalami perkembangan seperti mulai peka terhadap cahaya, mulai belajar melirik atau menolehkan kepalanya, kontak mata lebih lama, dan memperhatikan gerakan atau objek yang menurutnya tertarik. Usia 3-7 bulan, usia ini bayi mampu melirik, memperhatikan benda atau mainan yang jatuh atau menggelinding, memandang dan mempelajari mainan tangan serta kakinya, memperhatikan sekeliling ruangan. Usia 7-10 bulan, kemampuan visual bayi usia 7-10 bulan mulai berkembang lebih baik.
di mana bayi mampu mengenali objek yang tersembunyi, menunjukkan ketertarikan pada gambar, serta mampu memperhatikan potongan makanan di dekatnya. Usia 11-12 bulan menjelang usia 1 tahun, bayi mampu mengordinasikan otak dan matanya yang lebih kompleks. Dan yang selanjutnya, sistem visual primer dan sekunder. Proses visual untuk menghasilkan persepsi visual dimulai dari cahaya diterima oleh retina. Retina merupakan bagian sistem penglihatan yang sensitif terhadap cahaya karena memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah impuls cahaya menjadi stimulus elektrik. Stimulus elektrik tersebut akan melewati jarak penglihatan dan bersinar dengan sel bipolar, sel ganglion retina, saraf optik, badan geniculatum lateralis, dan kemudian korteks visual. Yang pertama, sistem visual primer. Korteks visual primer yang disebut area Brodmann 17 atau V1 yang merupakan bertujuan sebagai menerima informasi dari retina. Ia kemudian menafsirkan dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan ruang, lokasi, gerakan, dan warna objek yang di bidang visual. Ini dilakukan melalui 2 jalur berbeda yang disebut aliran. Nah, aliran tersebut dinamakan aliran ventral dan punggung. Yang kedua, sistem visual sekunder. Korteks visual sekunder atau disebut Brodmann area 18 dan 19 atau V2, V3, V4, dan V5 menerima informasi dari korteks visual primer. Korteks visual sekunder banyak jenis informasi visual yang sama. Dan selanjutnya, pengembangan preferensi visual. Kecerdasan visual spasial merupakan kecerdasan anak dalam mengamati, merekam, kemudian menuangkannya dalam bentuk memori pada anak untuk diapresiasikan melalui kegiatan bermain. Kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan anak dalam memvisualisasikan gambar di dalam pikiran seseorang, atau kemampuan anak berpikir dalam bentuk visual untuk memecahkan suatu masalah atau menekankan jawaban. Tahap perkembangan psikologi anak. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor merupakan tahap pada anak usia dini, lahir sampai dengan usia 2 tahun, di mana pengetahuan bayi tentang dunia terbatas pada persepsi indranya dan aktivitas motoriknya. Perilaku anak usia dini pada tahap ini juga terbatas dalam merespon motorik sederhana yang disebabkan oleh rangsangan sensorik. Tahap selanjutnya adalah tahap pra-operasional, merupakan periode anak pada usia 2-6 tahun, di mana anak mulai belajar mengembangkan bahasa. Selama tahap ini, anak-anak belum memahami logika secara konkret, tidak bisa memahami secara mental, memanipulasi informasi, dan tidak dapat mengambil sudut pandang berdasarkan orang lain. Yang ketiga adalah tahap operasional, merupakan periode anak pada usia 7-11 tahun, di mana anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan mental. Anak-anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret, tetapi mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep secara abstrak atau hipotesis. Yang terakhir adalah tahap operasional formal, periode antara anak 12 tahun hingga dewasa, ketika anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir tentang konsep abstrak. Keterampilan seperti pemikiran logis, pemikiran deduktif, dan perencanaan sistematis juga muncul pada tahap ini.
Selanjutnya adalah peran pola asuh terhadap perkembangan psikologi anak. Pola asuh yang responsif adalah salah satu jenis pola asuh yang disebut mendukung perkembangan anak. Pola asuh responsif bahkan mendapat dukungan dalam mengembangkan anak dengan latar belakang ekonomi yang rendah dan memiliki kelahiran prematur. Sebaiknya, pengasuhan yang tidak responsif dapat membahayakan perkembangan anak, terutama mereka yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Pola asuh yang responsif ternyata berdampak pada hipokampal yang lebih besar untuk anak usia prasekolah. Selanjutnya adalah representasi kategori. Aspek yang dapat diukur pada bayi berusia 3-12 bulan adalah perkembangan bahasa pada anak. Selain berat badan, juga merupakan tolak ukur perkembangan dan pertumbuhan bayi. Idealnya pada usia 4 bulan, berat bayi akan mencapai 2 kali lipat berat badan saat lahir. Struktur karakter bayi. Perkembangan kognitif anak-anak berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mendapatkan gambaran umum menandai perkembangan kognitif pada anak. Pada setiap usia, perkembangan kognitif mengacu pada tahap kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang dia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang dipahami, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.